Begitu ada yang memviralkan konferensi pers itu mereka takut. Iya, betul, betul. Malah takut, ditutup sekalian sama mereka, ya di strike semua. Betul. Alasannya apa? Kan kamu kurang ajar mencuri copyright segala macam. Saifuddin kere apa ya? Ini kan juga. Apakah Saifuddin sudah kere? Tolong ada yang ngecek. Halo, apakah Saifuddin sudah kere sehingga butuh 1-2 juta dari AdSense? Halo. Ya. Ini ada Jujika. Terima kasih, Jujika, Pak silakan Paul. Jujika. Standby Ya, aja. shalom. Terima kasih, Pak. Shalom, Jujika. Ya, tadi kan sudah dibicarakan, tadi kan mengenai wartawan ya, pembayarannya kurang ya. Menurut saya bukan cuma kurang aja, Pak. Kalau konferensi pers itu harusnya sewa kita Ruangan pakai yang khusus. meeting room, ballroom, Itu saya atau gemermet itu loh. ya di gimana? Atau setidaknya Pak di restoran yang Restoran besar, lah, Nah, biasanya begitu. Saya dulu juga punya media cetak, Pak. Jadi kalau konferensi pers itu saya tahu bagaimana orang nyiapin uang bisa skoper, memang kan uang jalan aja buat. Iya. Nah, ini ya kalau kayak gini kan di kantor pengacaranya aja. Ya bagaimana media, jangankan media mainstream, media elektronik yang lain aja, yang biasa-biasa aja. Nggak ada yang muat kasusnya KC loh. Iya, nggak ada yang memuat loh. Betul. Terus masalahnya kan sekarang katanya mau keluarin Pak KC untuk ke rumah sakit. Nah ini kan persoalannya, kalau pemberitaannya kayak gini ya mereka dibiarin aja gitu. Mereka maksudnya nggak mau kasih lah kan. Tapi kalau diberitakan media mainstream, konferensi persnya diatur sebaik mungkin kan, saya kira pasti bisa dibawa Pak KC ke rumah sakit, itu bisa tercapai. Nah kemudian ya mengenai ya ini memang penting sekali ya mengenai ya media itu. Ya itu aja dulu, nanti saya media yang lain itu saya penting lupa. itu, tapi kan sebenarnya kan YouTubers kan membantu media, lebih penting dari media loh YouTubers. Ya, betul. Tapi kenapa di strike? Nah, itu juga. Jadi, terus pendanaan sebenarnya kan begini Pak Jujika, ini bukan analisa, ini sudah pasti benar. Mereka itu hanya formalitas saja. Mereka sudah tahu nggak akan dimuat media-media kecil itu, dan mereka tidak mau keluar uang buat media. Memang mereka tidak mau diliput. Cuman supaya menunjukkan mereka kerja, mereka seakan-akan diliput. Begitu ada yang memviralkan konferensi pers itu mereka takut. Iya, betul, betul. Malah takut, ditutup sekalian sama mereka, ya di strike semua. Betul. Alasannya apa? Kan kamu kurang ajar mencuri copyright segala macam. Saifuddin kere apa ya? Ini kan juga. Apakah Saifuddin sudah kere? Tolong ada yang ngecek. Halo, apakah Saifuddin sudah kere sehingga butuh 1-2 juta dari AdSense? Halo. Ya, lagian ini kan Pak menyangkut nasib kita di masa akan datang ya. Bagaimana supaya gereja tidak lagi dipersekusi, dan kita kalau tidak dipersekusi rasanya kan lebih bebas kita memberitakan Injil, menggembalakan jemaat kan. Stop dulu Pak Jujika, nanti lanjut Pak Jujika lagi. Ini kita dengarkan laporan dari Depok. Silakan Depok, Pak Jujika nanti hari ini setelah ini bicara lagi ya. Simisun, sekarang kita mau gaspol pakai nitro, semua pakai sabuk pengaman, rem dilepas dan kencangkan ikat pinggangmu. Haleluya. Silakan. Terakhir itu Pak Paul. Iya, terima kasih Pak Jimisun. Nah, Oke, Jujika, lanjut Jujika. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini kan kalau dilihat kasus ini kan juga memang sudah benar-benar pelanggaran HAM, itu semua kriteria saya kira memang sudah masuk. Nah, jadi sebenarnya harusnya Pak Jokowi juga kan sadar, mungkin di kemudian hari Pak KC mungkin sudah bebas dari penjara, dia juga sudah Pak Jokowi juga tidak menjabat sebagai presiden, ini sebenarnya masih bisa diperkarakan. Contohnya ada Richard Wurmbrand itu kan, yang ya itu kan dia kemana-mana, dia setelah keluar penjara dia kemana-mana bersaksi di PBB di mana. Ya bongkar itu Rusia itu kan kejahatan komunis itu kan. Betul, begitu. Jadi ini kan memang masih bisa dibongkar begitu kemudian hari. Nah, tapi kalau kita juga berusaha sekarang, yang paling penting sekali itu tadi yang media itu. Kita harus buat konferensi pers besar-besaran supaya ini memang ini bisa memang menggebrak sampai ke istana.
begitu. Nah, Mm-mm. begitu Kalau Pak. enggak, bagaimana Jokowi mau dengar kalau nggak ada media yang Nah itu, memviralkan? iya, Ya, iya Pak betul Paul, saya Pak. tambahin sedikit Pak Paul. ya boleh Seperti pendeta. seperti Richard tadi betul bisa dibongkar. Iya kalau orangnya masih hidup, kalau imannya tidak kendor Pak. Sekarang kan imannya ini kan dipertanyakan. Iya kan, kalau dia berjuang sampai Iya, akhir, kalau keluarganya, para pengacara dan semuanya melemahkannya dia kendor kan apa yang mau diperjuangkan kemudian hari. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Betul. Jadi memang iya, Pak Judika itu yang maunya YouTubers itu kita tahu karena bagaimanapun juga YouTube itu gini ya, misalnya nih ya sampai nih memang udah deh nggak ada dana buat wartawan deh. YouTubers itu membantu memviralkan. Kalau YouTubers itu viral, wartawan pasti akan naikkan. iya, Contohnya kasusnya saya. Kenapa saya sebetulnya kemarin siapa yang bilang ya sampai terjadi wawancara ya bikin satu apa namanya satu slot waktu Aceh diwawancarai sama si reporternya TV One, reporternya Jawa Pos, reporternya Metro kayak saya kemarin. Itu yang benar. iya, Maunya kita begitu sampai Aceh declare di situ, des, des. Tapi ini nampaknya strateginya wartawan ini rada. iya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Ini kita kan sudah Ya memang gaspol. wartawan kan dia harus ya ada wartawan yang malah nggak terima gaji dari kantornya. Kan Mm-mm. wartawan atau gajinya kan nggak cukup. Jadi memang kita kan uang jalan lah, basa-basi kan begitu, uang jalan ya. Mm-mm. Baru dia mau datang harus juga restoran yang bagus lah supaya dia kan setidaknya mau datang makan, dengar-dengar dulu kan. Nah, begitu. Mm-mm. Gitu. Nah itu loh Pak Judika. Makanya ini tanda tanya semua. Ini banyak yang nggak Iya, transparan, sehingga orang-orang juga, loh kalau gitu main duitnya buat apa? Oh, sebenarnya saya, iya, ini kok Abin ngumpulin katanya 1 miliar. Loh kemarin yang 400 juta iya, kemana? Loh, jangan tanya saya bilang. iya, Jangan tanya saya. iya, Kan udah kita stop di sini dari Jumat yang dari minggu kemarin. Kita udah stop dulu sampai betul. sampai clear. Transparansi itu gunanya supaya orang percaya dan orang akan nyumbang lebih besar lagi. Karena kasus Ya, Aceh itu kalau kita mau pakai saksi ahli, kenapa kita saksi ahli? Seharusnya si Aceh ini kalau dia ikhlas ya, dia harus tahu dia nggak mungkin lolos. ya, Ya pasti akan kena. Tetapi dalam waktu pembelaannya dia, kita mau garap benar-benar supaya pembelaannya dia itu membahana. Tapi iya, bagaimana mau membahana kalau kita tidak viralkan? Yang ada dia digebukin, dibunuh nanti di dalam. iya. Gitu. Ya, memang kita juga kecewa lihat konferensi persnya itu, jangankan bilang media mainstream, tempat buat naruh kameranya aja nggak ada itu kan, cuma ruangan kecil Mm-mm. begitu. Nah terus eh, ya itu semua memang butuh biaya begitu. Ini ada yang bagus nih Pak Jucikan nih. Hamsu Family bagus nih dia ngomong nih. Ya, Buat live tapi takut viral. Itu namanya goblok. Bener juga loh. Dia berani nantang-nantang live begitu. Tapi kemudian ya, ketika ya, mau diviralkan dia nggak berani. Terus mau diam-diam aja, ya, diam-diam aja. Itu eh, ada ketidakkonsistenan. Kalau mau ya, viral sekali mandi ya basah sekalian. Ya kan? ya. Dulu saya Ini ajak ke kan, Jerman nggak mau. Ya kan? ini kan Kalau yang coba kalau KC di Jerman, coba ya kan di iya. sini dia tangtung dia bahas kitab kuning, siapa yang mau tangkap dia? Ini kan yang dipertaruhkan ini nasib gereja, nasib Ya, seluruh gereja secara keseluruhan. Dan mm-mm. dia juga kalau dia berkorban itu, ya kan itu sebenarnya suatu kemuliaan, dia memikul Betul. salib dan untuk merubah nasib gereja di saat ini ya begitu. Jadi Jadi sebenarnya pahlawan ini dia. ya betul, perjuangan ini nggak boleh ya, harus tidak boleh sembarangan, kita harus benar-benar Iya. begitu, kita harus bersungguh-sungguh benar, Hmm. kita ya begitu. Ini bagus nih ya. Ini lihat di layar Anda semua, lihat ya. Ini hari ini ada yang demo, yang demo pakai jilbab. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad, bebaskan Muhammad Kaceh. Ya, Saya nggak tahu siapa yang gerakan, tapi ini salah satu ide yang lucu konyol ya, tapi oke lah ya, boleh ya. Seharusnya ngomong sama kita nanti kita kasih nasi bungkus supaya teman-teman ini ada yang ngopeni masa kalah sama FPI. Ada yang ngopeni jadinya ya. Nah, harusnya laporan kemarin ngomong koordinatornya, korlapnya bisa tolong laporan ke Pak Putih nanti supaya ini ya, supaya bisa diurus gimana nih cara.
paling paling nggak ada suara gitu loh. Ini kan kita ada kebebasan untuk menyatakan suara, harusnya ada suara ya. Saatnya ini saya nggak setuju dengan demo-demo begini, tetapi balik lagi ya, ini saya senang karena berarti orang-orang ini sudah nggak punya takut, sudah berkurang rasa takutnya. Nah ini penting nih, yang begini-begini ini kita penting, bukan demonya, tetapi berarti mereka sudah berani menyuarakan dengan terbuka. Nah ini penting. Ya, nah, jadi harusnya kita kasih makan yang begini ini, kita kasih makan ya kan. Nah, kita mau ini ya, yang begini-begini ini bagus ya. Pokoknya caranya saya tidak setuju, tetapi spiritnya saya suka, begitu ya. Spirit keberanian, udah berani ngomong. Nah ini harusnya lebih banyak lagi. Saya yakin teman-teman banyak yang mau ikut. Kalau kemarin bilang-bilang kita umumkan di sini, tolong korlapnya yang bisa hubungi ke Zoom kita atau ke Pak Putih langsung ngomong di sini, kita mau bikin acara tanggal sekian, begitu ya. Saya yakin akan 10 kali lipat yang datang tuh, supaya kelihatan. Kalau segini mah nggak berasa, nggak kelihatan, ya. Cuma segini orang segelintir doang, nggak kelihatan. Bikin sekalian gitu loh, ngomong di sini. Ini siapa nih korlapnya nih ngomong sama kita, terus nanti kita live kan di sini sekalian gitu loh, ya. Korlapnya tolong nanti biar koordinasi dengan Pak Putih ini biar nanti di support ya. Oke Pak Judika, lanjut dulu nih. Ya. Ini Pak Putih dulu kasih Pak Putih dulu ngomong ini Tadi kita telepon-teleponan selisipan terus nih. Salam Pak Putih. Salam Pak semua. Shalom. Sahabat seperjuangan. Kata dasar kita hari ini, cabut kuasa hukum generasi kedua ini. Kita harus cabut kuasa hukum ini. Ya, kita macam mana caranya? Karena ini udah benar-benar anginnya angin puting beliung ini Pak Paul. Anginnya angin puting beliung ya. Pak. Iya ya. Tapi korlap sudah berjalan Pak. Tenang aja Pak. Pokoknya ada aja Pak. Tenang aja Pak. Masalah jumlah Bapak nanti lihat sendiri dah. Oke siap. Nah, jangan disebut-sebut Pak. Pokoknya pasti sudah ada aja Pak. Ya. Wah ini terima kasih buat ini ya, kemarin Pak Suara kemarin luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti apa namanya ini kan modal dasar ya, jadi kan modal dasar modal awal taburan sulung ya buat LSM itu kan. Pak Suara Kebenaran itu nanti bisa terutama buat ngurus ini dulu, perizinan sama teman-teman kalau yang sudah mulai menabur yang di yayasan itu, teman-teman ya, bisa kita gunakan juga untuk ini ya, untuk membiayai lawyer kita untuk ngurus orang-orang yang kurang ajar ini bisa kita urus. Terlepas dari lawyernya KC, kita bisa gerak sendiri ya. Kita gunakan KC momentum ya, momentum ini kan momentumnya sudah ada. Kita gunakan momentum ini untuk melakukan perlawanan dalam agenda class action kita. Itu ya. Luar biasa. Seharusnya hari ini kita sudah bisa itu tadi Pak. Ada mau kunjungan kan? Kita sudah siapkan tim. Tahu-tahu ada sedikit kendala tadi, saya koordinasi sama Ibu Novi, tapi itu bukan masalah. Tapi yang di lapangan sudah bisa berjalan, yang demo-demo itu tadi kita udah bisa arahin. Ya. Yang penting tertib, jangan apa ya. Ya. Cuman yang ke Mabes Polri tadi terhalang dengan teknis Pak ya. Nanti Bapak karena kita nggak nyangka juga ternyata ada yang belum bisa kita kerjakan tadi karena sampai jam berapa tadi, sampai jam 3, jam 4 Ibu Novi ada kendala dikit tadi karena ada yang belum masuk dananya itu. Akhirnya tadi kita tunda, tapi kita usahakan besok ada action ke Mabes Polri. Siap. Cuman yang paling mengerikan Pak, ini kan kita nggak nyangka juga di belakang kita ini kemudian begitu banyak Zoom meeting yang mendiskreditkan Pak Paul ya. Kalau kita mana ada urusan dengan itu semua Pak. Ya biarin aja lah. Urusan kita macam mana cara Pak Kece dibawa berobat dulu Pak. Iya betul. Yang penting berobat dulu. Kita bukan baper kita usahakan Pak, caranya Pak. Gimana. Kita nggak ada urusan baper Pak. Urusan kita Pak Kece kita bawa berobat dulu Pak. Cuman nampaknya ada kendala karena
Kemana kita ngambil KTP Pak KC ya? Ya, Tadi itu kami kelihatannya sama nggak bisa Mabes kalau Polri ngambil tadi nggak KTP bisa, itu Pak, nggak karena bisa, kita Pak. nggak ada Karena KTP. itu nggak bisa, Pak. Sama yang disangkakan beliau pasal berapa ya? Kami terhambat tadi Pak di Mabes Polri, tidak bisa masuk karena nggak ada data intis. Makanya apakah harus saya terbitkan surat dari gereja untuk besok? Makanya tadi saya coba konsultasi. Ya, Oh, gawat anu juga Pak, tadi minta Pak sepanjang. Herbert, Pak Putih bisa minta Pak Herbert karena Pak Herbert yang punya surat kuasa pertama kali, Pak. Oke ya, coba ya nanti saya hubungin Pak Pak Herbert. Herbert punya, ya saya ingat Pak Herbert punya, termasuk pasal-pasalnya. Ada 2 pasal, 156A sama UU ITE 28. Nah itu nanti tinggal siapa namanya, Pak Herbert itu yang punya KTP-nya, punya kopi KTP-nya kan semua ada di filenya Pak Herbert pasti ada. Iya. Jadi tim yang ada sekarang Pak benar-benar tidak peduli dengan Muhammad KC Pak. Mereka Ya. peduli dengan Zoom mereka, follower mereka Pak. Follower Ya. mereka ya mereka keluar-keluar tapi Muhammad KC tetap di dalam. Ini Iya. kan, apa sih maksudnya ini? Benci sama si A, benci sama si E, tersinggung sama si B. Semua dia omongin yang nggak ada hubungannya dengan macam mana KC bisa kita bawa berobat. Waktu lewat terus ini. Jadi makanya kita tadi ada hubungin Pak Jenderal juga tadi sudah hubungin Pak Abi ya. Tapi Abi ya ada komunikasi sendiri. Tadi saya sudah WA ke Pak Paul itu hasil komunikasi Oh, sebelum saya hasil lihat komunikasi ya. Pak Jenderal dengan Abi. Memang udah nggak bisa lagi Pak, harus kita cabut kuasa Pak. Biar kita masukkan kuasa baru, cuman kita ke keluarganya nggak bisa masuk, itu pula ini. Masa kita hubungin nggak ada yang mau angkat Pak? Lucu juga ini. Emang keperluan kita, kan untuk keperluan Pak KC bisa kita bawa berobat. Aneh ini Pak. Saya nggak habis pikir nih, ada kepentingan apa ini mereka semua. Aduh. Jadi ini memang harus kelasnya Nabi 26 nih yang bisa bongkar bangkir. Ya nanti sampaikan sama Abi gitu loh. Kalau misalnya begitu kan, kalau nggak saya jawab aja nggak enak ngomongnya nih. Ini ngomongnya, saya sambil ini ya. Nah, udah saya jawab. Jadi sesuai kesepakatan. Saifuddin sendiri yang ngomong di sini akan buka rekening. Yakin Pak? Yakin? Ya. Saya sudah ragu waktu itu karena kita mau buka rekening atas nama Batia, kita mau jalan sendiri donasi sebetulnya. Ya kan, kalau donasi di kita mas selalu dibuka di sini. Cuman karena oke lah, saya masih menghormatin karena saya sudah buka rekening nih. Oh ya udah, saya kasih, ya kan, saya kasih ke Saifuddin. Nggak masalah. Tetapi 2 minggu saya tunggu, minggu sebelumnya, ya nanti saya coba, asalnya saya coba. Saya urus dulu ya. Minggu berikutnya jawabannya beda lagi, sama istrinya nggak boleh. Ya udah, saya bilang kita stop dulu ya. Tetapi saya tetap menghargai ya. Kita tetap, kalau Abi saya percaya, saya selalu bilang kalau sama Saifuddin saya percaya. Yang saya tidak percaya adalah orang-orang di sekelilingnya. Karena Abi itu bolak-balik ditipu, ya. Dan kita membantu menjaga supaya uang itu jangan nanti udah dikumpulin ditipu habis-habisan nanti lagi. Duit yang nggak perlu dikeluarin, ya. Ada guru ngajinya KC diundang dikasih hotel. Lah buat apa coba? Guru ngajinya dikasih hotel. Nggak ada hubungannya. Cuman gara-gara mau nengok dikasih hotel, dikasih apa di ini malah disanguin sekalian. Nah, jangan. Nah, yang nggak perlu malah dikeluarin, duit yang perlu malah nggak dikeluarin. Nah, itu yang bahaya. Itu nanti habis begitu saja. Jadi saudara, Anda kalau mau itu namanya ya, nolong orang juga pakai hikmat. Begitu loh, kita harus berhikmat. Dan kalau saya sudah teriak di sini, orang dengerin saya. Lalu lain kali kalau udah tahu begitu nggak jelas, saya lain kali teriak, orang denger lagi nggak? Ya enggak. Ini masalahnya membahayakan saya. Dan saya, orang nanyain saya, duitnya gimana? Ya saya stop. Kalau dia terus nggak terima, ya ini terus senang aja kalau dia nggak terima sama saya, harusnya saya yang merasa tertipu kan? Harusnya kan saya yang merasa tertipu kan, orang dia janji manis di sini kok.
Tapi kan kita nggak mau gitu. Kita kan cuma tadi dibuka aja. Kalau nggak mau buka ya sudah nggak apa-apa, ya kan. Nah, cuman kan kita sayang sekali ya kita stop aja. Tapi kalau masalah isu KC kita buka itu haknya kita. Kalau dia berani strike saya, untung saya nggak kena strike ya kan. Tapi sebelum saya di strike, waktu orang-orang pada kena strike saya nggak kena strike ya. Waktu orang lain di strike ini kan saya kan juga upload juga. Ya kan, tetapi saya sadar diri, udah saya nggak mau resiko, saya langsung delete, ya jadi saya nggak kena strike, padahal saya juga upload juga, ya kan, ya entah nggak berani, ya entah entah dia nggak berani strike saya, entah karena memang saya beruntung belum kena strike, tapi semua udah kena strike, semua orang-orang itu udah geger tuh, udah nelponin saya semua, udah 2 hari kemudian saya pikir-pikir, saya angkat aja deh, 2 hari kemudian saya delete ya, video itu saya hapus daripada resiko. Nah, cuman kalau itu tadi, intinya satu yang aneh, apalagi kemudian kejadian-kejadian itu habis di strike itu, ya kan? Nah, kalau misalnya ada hamba Tuhan tersinggungan, ya jangan jadi hamba Tuhan, jadi selebritis aja. Kalau hamba Tuhan tersinggungan, jadi selebritis aja, jadi. Pak Paul, yang seram kan gini Pak Paul. Kenapa tim pembela MKC itu jadikannya kita musuh? Padahal kita mau support mereka secara rujak kecil finansial. Kita mau padahal kita mau kasih dia duit. Kenapa jadi malah musuhan sama kita? Kita di apa namanya di zoom luar sana kita dijadikan musuhnya. Bingung kita nih. Apa pula pikiran mereka ini ya? Ketulusan kita kalau kita dijadikan musuh. Kan lucu. Kan sederhana Pak. Kita butuh cuman tanggung jawab. Open itu aja kan. Berapa sih harga apanya? Harga apartemennya dibandingkan yang kita mau siram? Iya. Nggak ada apa-apanya. Kita ngumpulin sudah 600 juta loh di rekeningnya Saifuddin loh. Lalu dia buka rekening Saweran lagi bilang 1 miliar. Lalu yang 600 juta kemana? Nah, kan pertanyaan lagi kan. Kalau alasannya lawyernya karena itu nanti kena undang tindak pidana pencucian uang. Ini lawyer gobloknya minta ampun ini. Nah itu tambah lagi goblok lagi nih lawyernya. Nah, nggak boleh, pemerintah nggak punya hak untuk sita rekening itu. Kalau rekening ada di KC sekarang yang kemarin itu bisa kena karena kan dalam tanda kutip bisa dituduh, bisa disangkakan uang hasil kejahatan. Hasil tindakan pelanggaran 156 itu tadi kan, karena motifnya adalah uang misalnya kan bisa saja walaupun belum terbukti juga, itu kan banyak uang yang lain juga. Tetapi itu masalahnya koin 1000 untuk Rita siapa yang bisa bertanggung jawab itu? Siapa yang mau tangkap? Nah iya, siapa yang mau tangkap? 1 miliar lebih loh. Iya. Sama untuk Palestina itu siapa yang mau tangkap? Siapa mau tangkap? Ini udah ngada-ngada ini loh. Iya. Ini. Justru kalau saya mau gugat sekarang, kalau kita suruh orang sekarang ya, salah satu yang sudah nyumbang ke rekening Saifuddin itu, ayo angkat, bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak boleh, jangan dong. Ada bukti transfer loh Pak. Iya, jangan dong. Nah, justru malah bisa. Tapi kalau dari polisi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, makanya ini kan kita support orang tertindas. Lawyernya bodoh sekali. Nah itu loh. Kan kita umpulan uang gara-gara si KC dikasih makan tai. Ya kan, untuk kita bisa kasih rumah sakit, uangnya kita kumpulin 1 miliar, kalau perlu 10 miliar. Nah cuman kalau uang 10 miliar itu nggak jelas cenderungannya kemana, jangan-jangan ntar beli mobil BMW kalian kere naik beca, si KC si Saifuddinnya sama lawyernya semua naik BMW baru semua, repot kalian nanti sayanya yang repot begitu loh, saya nggak mau. Itu saya nggak mau. Kenapa? Nanti saya yang dikerjain sama kalian dong. Kalian marah sama saya. Saya ini enggak karena hidup saya di sini jauh lebih sejahtera daripada Saifuddin, daripada KC. Ya, walaupun saya di sini nggak punya mobil, saya naik sepeda kemana-mana, tapi tetap namanya sejahtera. Saya tetap lebih sejahtera. Saya tiap hari jalan-jalan di Eropa ya. Nah kalian pergi ke Eropa belum tentu setahun sekali. Saya tiap hari jalan-jalan di Eropa. Memang tinggal di sini. Oke nih, lanjut lagi nih, suara kebenaran. Pak, ada Pak Pemburu Rezeki mau bicara. Oh iya Pak Batiar.